Pagi. Yang dari selamat pagi. Baik. Kali ini materi kita kalian semua itu berbicara mengenai komposisi antar. Jadi sebenarnya sama yang kita pelajari di materi sebelumnya ini boleh. Ya, sekali juga kita mengulang karena ada beberapa yang tadi komposisi, dari siap mungkin dan kami yang lain yang mungkin kurang paham mengenai komposisi. Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai komposisi ini sebenarnya simpelnya kira-kira komposisi itu sudah pernah kita pelajari waktu kita berbicara mengenai translasi, benar ya? Apa kemarin kita bicarakan tentang komposisi translasi? Komposisi apa komposisi? Penggabungan. Berarti ketika kita mau menggabungkan sesuatu, maka arah ceritanya menggabungkan itu kan cuma satu, seminimal-minimalnya harus ada dua. Nah dalam hal ini sebelum masuk ke materi ini, materi yang mau kita pelajari kali ini komposisi antar refleksi. Saya silakan dulu. Maka kita akan lihat dulu nanti visualisasinya, ya supaya paham. Ini, ya, sudah. Maka ketika sudah paham nanti visualisasinya, kita akan lihat bagaimana kita menurunkan formula-formulanya atau rumus-rumusnya untuk nanti menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan komposisi antar refleksi. Jadi intinya sebenarnya tadi sekali ketika kita berbicara mengenai komposisi antar refleksi, ingat aja bahwasanya kita bercermin itu nggak cuma sekali yang bisa dilihat. Jadi sebagai contoh nanti nyatanya, ketika kamu bercermin di cermin, kemarin dulu saya tunjukkannya, ini belum saya sebutkan makin gampang mempelajarinya. Ketika kamu bercermin, maka bayangan kamu pasti ada dalam cermin, benar ya? Oke, baik. Nah, kemudian bayangan ini juga bisa lagi dicerminkan. Bayangan ini yang ada di dalam cermin itu bisa lagi dicerminkan. Nah, contoh nyatanya hal ini pernah kamu lihat sewaktu pangkas, khususnya mungkin yang laki-laki. Saya lihat posisi saya laki-laki, saya perhatikan. Minimalnya kalau di pangkas laki-laki itu cerminnya ada dua. Seminimal-minimalnya di mana? Di depan dan di belakang. Di depan untuk memperhatikan mungkin pangkasan yang bagian depan dan dalam bagian belakang. Cermin yang di belakang ini, cermin yang belakang itu sebenarnya nggak cuma satu yang dicerminkan di situ, ya, nggak cuma satu. Maka nanti kalian di rumah, mohon nanti untuk diperhatikan ini. Maka ketika kamu bercermin nanti, kamu bercermin kemana yang cermin depan, maka yang nampak semua bagian depan, benar ya? Nah, di cermin yang di belakang, yang pertama nampak itu adalah bagian belakang. Yang kedua, yang nampak itu apa Pak? Hasil dari pencerminan di cermin pertama itu ada juga yang kedua. Karena nggak nampak Pak, nggak nampak karena kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau cerminnya diletakkan seperti di dua itu ada ya? Pasti ada, misalnya. Itulah yang dikatakan dengan pencerminan yang mana bayangan itu dicerminkan lagi Pak. Ini yang mau kita pelajari di sini. Itu penyataan. Nah, di sini kita berbicara mengenai koordinat kartesius, berarti berbicara mengenai titik atau garis atau kurva. Saya ambil contoh yang sederhana, anggaplah titik 2,3. Titik 2,3 ini ya, perhatikan kalian supaya dipahami. 2,3 ketika kita refleksikan terhadap sumbu x, kita refleksikan terhadap sumbu x, maka yang dua apanya? Y-nya. Beda sumbu, beda garis, itu maknanya Y-nya. Berarti sekarang kalau Y-nya yang berubah maka hasilnya berapa? 2,3. Sini kira-kira kan? Maka inilah yang sekarang kita katakan sebagai A-aksen. A-aksen. Inilah yang kita katakan sebagai A-aksen. Paham sudah ini? Nah, kemudian sekarang hasil dari pencerminannya tadi, yang mana hasil pencerminannya adalah si A-aksen, kita cerminkan lagi. Kita cerminkan terhadap apa? Ya banyak. Bisa sumbu Y, tergantung soalnya nantinya kan. Kita anggaplah kasus pertama ini terhadap sumbu Y. Maka yang kita cerminkan adalah lagi yang ini. Sekarang sudah yang ini. Yang aksen ini kita cerminkan kemarin, maka sudah ada apa? Ini 2,3 di sini, benar ya? Oke, maka jawaban inilah yang kita katakan sebagai aksen. Selesai. Apakah nanti dia hanya dicerminkan 2 kali Pak? Tidak, bisa bukan berkali-kali. Kalau kita cerminkan lagi Pak, bisa cerminkan terhadap apa? Misalnya cerminkan lagi terhadap sumbu X, cerminkan lagi ke atas bisa. Cuma Pak bentar-bentar aja di sini kan. Ada nggak cermin yang lain?
berarti tariklah garis yang secara vertikal memotong sumbu X di titik min 4. Bagus, ini benar ya. Oke. Maka yang sekarang soalnya yang mana Pak? Jadi sekarang soalnya buat lagi ini. Sekarang ini A aksen ini kita cerminkan lagi terhadap garis X sama dengan minus 4. Kira-kira sama di mana? 6,3. Di sini benar ya? Oke, maka sekarang kalau kita buat, maka yang ini sekarang namanya apa? A aksen. Tiga kali aksennya kan? Oke, nah ini maksudnya jadi semua sama aja pengerjakannya. Yang penting kami paham bahwasanya mengerjakannya itu boleh satu-satu mengerjakan atau nanti kombinasinya. Sebelumnya sudah kita pelajari kombinasi dari matriksnya. Mungkin itu kemarin. Ini mungkin ada misalnya mungkin kita mengerjakan garis satu kurva. Kalau tidak agak gampang, itu buktinya baik. Tapi kita awali dari garis satu kurva dulu, dari titik dulu. Ya, jadi saya buat komposisi refleksi. Nah, sekarang langsung kita lihat soalnya. Nah, di kalian dulu apa ya? Ini pas layarnya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, dalam hal ini kita akan belajar mengenai komposisi antara refleksi. Kita lihat contohnya, kita ambil sebarang titik yang mengerjakannya dari cara. Nanti kita masuk ke matriksnya. Ya, misalnya titik A yang koordinatnya itu saya ambil min 1,2 direfleksikan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X refleksi terhadap sumbu X yang sederhana dulu ya. Terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan nah, kalau ini kita lakukan, maka yang pertama yang kita lakukan ini ada dua cara. Kemarin ini saya tanyakan juga, yang mana lebih gampang kemarin Roy, yang mana lebih gampang Anas, sama yang dari juga kemarin. Soalnya tadi kan saya tanyakan, maka ini kita kali mengatakan. Ya, titik A, ketika kita refleksikan terhadap sumbu X yang mana koordinatnya 1,2, maka anak didik kami dapat perhatikan fx refleksinya, maka hasilnya ini yang harus dan tahu bagaimana cara mencarinya cepat. Ya, fx. Berarti ketika kita katakan dengan mx berarti yang berubah apanya? Y-nya. Berarti kalau Y-nya yang berubah tanda dari positif menjadi negatif dan sebaliknya negatif menjadi positif. Maka sekarang aksennya berapa? 1,2. Kemudian nanti kami sudah lihat titik A aksen, yang mana titik A aksen dengan lagi 1,2 ini kita refleksikan lagi terhadap sumbu Y, yang mana hasilnya itu sekarang apa? A aksen. Hasilnya 1,2. Maka inilah hasil dari hasil refleksi. Cukup seperti ini aja. Maka bayangan dari titik A min 1,2 setelah refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y hasilnya 1,2. Sini pasti belum masalah. Nah, sekarang nanti ketika ada soal yang ditanya adalah garis, sama dia, tapi dalam hal ini kalian harus paham apa yang mau kalian gantikan. Langsung aja dari sini, kita bikin sebuah garis. Contoh langsung. Semalam belum ada garis kan? Garis yang pakai sumbu X sumbu Y. Semalam garis itu yang kita kerjakan itu bukan pakai sumbu X sumbu Y, tapi terhadap garis X sama dengan 2 atau garis X sama dengan gitu kan? Ini garis, apa saya tambahin satu. Anggaplah saya bicara mengenai garis. Garis sembarang garis kita anggap garis K yang persamaannya 3X tambah 4Y kurang 12 sama dengan 0. Kita refleksikan. Nah, refleksikan ini saya campur ya, refleksikan terhadap sumbu X dan garis Y sama dengan X, misalnya seperti ini. Ya, saya refleksikan. Sama nggak cara ngajarnya? Sama. Dasarnya apa? Dasarnya yang sudah kita pelajari pertama kali. Apa dasarnya? Kita sudah belajar sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan Y, garis X sama dengan min Y. Yang penting sekarang kita ingat adalah ketika direfleksikan terhadap sumbu X, maka apa yang berubah? Refleksi terhadap sumbu Y apa yang berubah? Refleksi terhadap garis X sama dengan Y apa yang berubah? Ngerjainnya Pak, boleh satu-satu, boleh pakai matriks. Kita ngerjainnya satu-satu aja. Nah, kalau saya itu ngerjainnya satu-satu, kalau yang seperti ini soalnya jauh lebih cepat. Nanti kalian terserah.
Yang pertama kita mencari K aksen dulu. K aksennya yang mana garis K yang persamaannya 3X tambah 4Y kurang 12 direfleksikan terhadap sumbu X. Maka hasilnya K aksen, benar? Untuk mencari K aksen bagaimana hasilnya? Apa itu kalau direfleksikan terhadap sumbu X? Y-nya berubah tanda. Yang positif jadi negatif. X-nya bagaimana? Tetap. Udah. Dalam hal ini langsung aja kita bikin X tetap. 3X yang berubah? Tidak. 3X tambah 4 kita bikin kali min Y dulu. Ini kan ini yang berubah kan? Oke, kurang. Dengan kata lain boleh juga kau bikin langsung 3X dikurang 12 Y dikurang 12 sama dengan, ada yang silap saya ya. Yang mana silap? Ini seharusnya apa? Kurang? Paham kalian ini? Mantap. Nah, apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai? Belum. Nah, sekarang kalau ini belum selesai, apa yang kita lakukan? Garis K aksen yang persamaannya 3X dikurang 4Y dikurang 12 sama dengan 0. Ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Ini juga harus ingat. Ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X atau garis X sama dengan Y, maka hasilnya ini K aksen. Yang persamaannya bagaimana terhadap garis Y sama dengan X? Y berubah jadi X, X berubah jadi Y. Sudah selesai. Maka yang X ini berubah jadi Y. Jadi apa dia? 3Y. Yang X ini berubah jadi yang Y berubah jadi X kurang 4X. Ini berubah kurang 12 sama dengan. Sudah selesai. Gimana ya? Ini yang dimaksud dengan gabungan. Nanti ada soal ujian yang banyak. Soal-soal PTN banyak ada ini. Matriksnya Pak ada nggak pakai matriks? Ada. Kalau kita ngerjakan pakai matriks Pak, cara yang kedua. Ini, perhatikan. Ya, kalau pakai matriks. Ada beberapa nanti justru dia yang harus kita kerjakan pakai matriks. Ada beberapa. Maka dalam hal ini, ketika mengerjakan pakai matriks, maka anak didik kami sekalian harus ingat selalu refleksi gabungan untuk cari dulu refleksi gabungan. Sama seperti suatu kita mengerjakan translasi, ada tega benar, maka di sini juga ada refleksi gabungan. Untuk mencari refleksi gabungan, hasilnya sama dengan refleksinya dibuat dari yang paling belakang. Yang paling belakang berarti berapa kali refleksikan? Ada 2 kali. Berarti sini refleksi kedua, komposisi, refleksi pertama. Satu-satunya hasil refleksi yang ditambahkan hanya translasi. Bagus, translasi. Di luar translasi semuanya dikalikan. Mantap. Maka sekarang kita harus tahu dulu R2-nya apa R2-nya? R2-nya sumbu Y kan? Berarti MY benar? Komposisi R1 MX. Berapa MY-nya? Saatnya jam 8.05. Nah, ini yang hafal tadi kan? Apa? 1 bagus. MX-nya 1. Oke, sekarang saya tanya satu-satu dulu ya. Ini balik lagi ke perkalian matriks. Mudah-mudahan aman ini perkalian matriks. Kamu dulu. Siapa lagi? Si Dewi. Ada Dewi? Bagaimana mengalihkan matriks nah? Baris kali kolom. Oke, baris kali kolom. Yang mana barisnya? Dari 1 sama 0. 1 sama 0 yang mana? Ke kanan atau ke bawah? Kanan. Ke kanan, baik. Baris yang kedua? 0 sama 1. 0 sama 1, bagus, mantap. Kamu dulu Jai, tahu mana yang sering salah? Baris kali kolom. Berarti sekarang kolomnya kan gitu kan? Yang mana kolomnya? 1 0 yang mana? Yang ke kanan? Ke bawah, bagus. Baris kedua, kolom kedua? 0 1. Ingat, mengalihkan itu anak didik kami sekalian. Setiap elemen hanya bisa memiliki 1 pasangan. Tidak ada yang boleh 2 pasangan. Kita kalikan. Maka R gabungan sama dengan min 1 kali 1. Min 1 0 kali 0. 0, bagus. Kemudian min 1 kali 0. 0. 0 kali min 1. 0. Yang berikutnya 0 kali 1. 0. 1 kali 0. 0. 0 kali 0. 0.
1 kali min 1. Maka berapa ya dapatnya? 1, 0, min 1. Setelah dapat ini, kira-kira apa yang kita lakukan? Semalam udah ini kan, hanya mengulang apa yang kita lakukan untuk mencari x aksen y aksennya. X aksen y aksen sama dengan, apakah kita kerjakan hanya sekali-sekali aja? Kalau ini tadi kan satu kita kerjakan kan? Yang ini kan satu kan? Kalau ini apakah satu kita kerjakan? Tidak. Langsung aja yang sumber x dan sumber y nya nggak lagi ada, titik mula-mula kita operasikan ke r gabungannya. Nggak lagi ada ini, sudah selesai ini. Maka sekarang kita dapat x aksen y aksen sama dengan refleksi gabungannya. R gabungannya kita kalikan dengan titik mula-mula. Titik mula-mulanya tidak apa tadi? A ya? Oke, berapa R gabungannya? Min 1, 0, 0, min 1 kita kalikan dengan min 1, 2. Ya, sama-sama kita kalikan hasilnya. Min 1 kali min 1 1, 0 kali 2 0, 0 kali min 1 0, min 1 kali 2 min 2. Maka jawabannya berapa? 1 min 2. Pas? Gimana sejauh ini? Paham mereka? Yang di rumah bisa dipahami? Yang di rumah? Oke, baik. Kami semuanya ya. Kalau sudah bisa dipahami, maka dalam hal ini ketika nanti kalian disuruh mengerjakan satu lagi ya, ketika nanti kalian disuruh mengerjakan dalam bentuk garis ini hampir sama juga, nggak ada bedanya. Komposisi, refleksi terhadap garis atau bayangan garis. Bayangan garis ini ya, atau dalam hal ini yang tadi kata si Rahel ini bahwasanya dia kurang paham katanya dalam ayat satu ini. Berarti yang mau kita pelajari kali ini itulah mengenai garisnya bagaimana. Berarti nanti ini ada dua kemungkinan, garis X dan garis Y. Bisa nggak digabung Pak? Bisa saja. Yang nggak ada masalah, garis X sama dengan 2, garis Y sama dengan 3, nggak ada masalah. Tapi ketika kita mencari terhadap garis Y sama dengan A1, nanti pasti ini ada, atau X dulu, saya bikin X dulu. Garis X sama dengan A1 dan garis YX sama dengan A2, maka anak didik kami sekalian harus paham dulu apa yang berubah. Secara umum bentuknya ketika ada yang seperti ini terhadap garis X, yang berubah itu X-nya, bukan Y-nya, X yang berubah. Ya, X yang berubah. Maka boleh kita bikin di sini X aksen semalam udah ya, sama-sama Y aksen sama dengan 1, 0, 0, 1. Ini kita kalikan dengan XY, benar. Kemudian tambah dengan apa? Yang berubah X-nya kan? X yang mana? Yang aksen kan bawah? Atas. Berarti kita kalikan dengan 2 kali 2 dikurang 1. Di bawahnya? Bagus. Ini dia. Nah, dalam hal ini maka boleh kita lakukan ini identitas. Semua yang kita kalikan identitas tidak perlu hasilnya sebenarnya mubajir, itu mubajir. Ini sebenarnya tidak perlu lagi, langsung aja kita bikin apa sini? XY tambah dengan 2A2 kurang A1 dengan sini apa? 0. Ini untuk garis X sama dengan X1, garis X sama dengan A2. Gimana kalau untuk yang Y? Sama aja. Untuk garis Y sama dengan A1 dan garis Y sama dengan A2, hasilnya posisinya aja yang kita balikkan. Maka jadi apa? X aksen, Y aksen sama dengan, langsung aja kemari, X Y tambah 0 di bawah 2 dikali A2 dikurang 1. Mantap. Gini aja. Nah, lantas nanti Pak kalau dia ini yang jadi masalah, kalian susah membedakan ketika mengerjakan titik sama garis. Sebagai contoh Bapak ambil dari RKS contoh yang 2, semalam sudah kita bahas ya, contoh 2. Saya ulangi supaya jangan lagi dilupa. Contoh 2. Contoh 2 itu titiknya titik apa? Titik M yang mana koordinatnya berapa? 2,3 direfleksikan terhadap X sama dengan 2 dan X sama dengan 2 dan X sama dengan 5. X sama dengan 5. 5. Baik. Perhatikan ya. X sama dengan 2 dan X sama dengan 5. Mengerjakan ini boleh pakai yang ini, boleh-boleh saja. Atau kalau misalnya Pak kami mau yang pertama kali lah Pak, boleh. Boleh, tidak ada masalah. Nah, dari sini saya kerjakan pakai 2 cara. Kalau kita mau mengerjakan pakai cara yang pertama, maka kita mengerjakannya ini kembali dulu.
Ya, maka berarti titik N yang persamaannya 2,3 kita refleksikan terhadap X sama dengan 2, gini kan? Nah, boleh pakai yang 2 akuran X atau tengok perubahannya. Apa yang berubah? X itu ya? X yang berubah kalau terhadap garis X kan? Sini X nya berapa? 2. Ini berapa X nya? 2. Ini 2 kan? Kan garis X sama dengan 2 kan? Dari 2 ke 2 ada nggak perubahan? Nggak ada. Kalau nggak ada perubahan, maka pasti bayangannya N aksennya nggak berubah. 2,3. Karena kalian yang katakan bahwasanya ketika terhadap garis X yang berubah hanya X-nya, jadi kan tetap kan? Hasil dari cermin ini sekarang N aksen ini yang semalam saya lupa menyampaikannya pakai yang seperti ini. 2,3 direfleksikan terhadap garis X sama berapa? 5. X nya berapa? 2. X nya berapa? 5. Terjadi perubahan? Ya. Terjadi kan? Terjadi perubahan? Penambahan atau pengurangan? Berapa? 3. Pertama 3 kan? Tambahkan lagi dan 3 kemana? Karena jaraknya harus sama kan? Kan itu kan tujuannya awalnya kemana kan? Jaraknya harus sama. Tambahkan lagi 3 kemana? Berapa tambahkan 3 kemana? 8 ya. N aksen sama dengan 8,3. Ini yang semalam saya lupa menyampaikan. Iya, udah teman. Ya, hanya menghitung jarak kan gitu kan? Hanya menghitung jarak. Apakah nanti semua soal bisa seperti ini Pak? Enggak, ini yang jadi masalah. Ya, makanya harus pintar-pintar kalian memilihnya. Nah, kita lihat. Setelah dapat ini, boleh nggak kita kerjakan pakai ini Pak? Boleh. Maka dalam hal ini kita kerjakan pakai cara yang kedua. Ini cara yang pertama, cara yang kedua. Titiknya yang N yang titiknya 2,3 dan refleksinya terhadap X sama dengan 2 dan X sama dengan 5. Maka sekarang kita harus tahu dulu yang mana menjadi A2, yang mana menjadi A1, yang mana A2. 5, ini A2, A1 2, bagus. Yuk, kita lihat. X aksen, Y aksen sama dengan X, Y tambah dengan 2 dikali A2 dikurang A1, di bawahnya enggak tetap 0. Apa artinya XY ini Pak? Artinya XY ini titik awal. Titik awalnya berapa? 2, 3 tambah 2 kali A2 kurang A1. A2 kurang A1, 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6. Sini 0. Hasilnya berapa? 8. Sama. Maka dalam hal ini tujuan kita mempelajari komposisi akar refleksi sudah jelas. Karena tujuan kita dalam mempelajari ini, anak kami sekalian, anak didik kami diharapkan mampu menentukan dengan cara yang seperti ini. Yang pertama ini dengan cara satu terhadap garis X dan terhadap garis Y atau sumber X dan sumber Y. Ini tujuannya apa? Tujuannya ketika sudah mampu yang ini, maka materi-materi yang sebelumnya harusnya sudah mampu. Karena itunya di pengembangannya ada ini. Nah, sekarang yang berbeda di sini hanya satu, yang mana ada di sini komposisinya, R gabungannya. Yang mana untuk mencari R gabungan dalam refleksi itu dikali ditambah. Dikali ditambah. Dikali ditambah. Dikali. Untuk refleksi. Dikali. Untuk translasi Tambah. Karena di antara keempat topik kita hanya satu yang ditambah, hanya translasi. Jelas ya sampai sini aja. Ini. Pak garis belum Pak. Oke, inilah yang kemarin saya katakan untuk mencari garis perbedaannya cuma satu. Apa itu Pak? Enggak ada nilai X, enggak ada nilai Y. Enggak ada nilai X, enggak ada nilai Y. Maka apa yang kami lakukan? Enggak ada nilai X-nya, enggak ada nilai Y-nya. Yang kalian lakukan mensubstitusi. Substitusilah semua nilai X menjadi X aksen dan nilai Y menjadi Y aksen. Caranya Pak sama ini yang kalian gunakan ini. Hanya nanti yang tadinya di sini X-nya kita bikin jadi 2, ini enggak lagi. Tapi apa di sini? X. Yang tadinya sendiri yang kita bikin 3, enggak lagi jadi apa? Y. Maka X aksennya sama dengan berapa? X tambah 6. Y aksennya berapa? Y tambah 0. Y. Hanya di situ aja, hanya masalah di sini aja. Ini kuncinya. Karena yang mau kita ganti tidak lagi titik, tapi sudah dalam bentuk variabel X dan Y. Untuk membuktikan sudah paham, coba dikerjakan contoh yang nomor berapa tadi? 10 ya? 10. Coba teskan lagi. Kalau bisa, yang sudah kamu kerjakan itu jangan kamu lihat lagi, silahkan kamu kerjakan. Contoh nomor 10. Silahkan kita katakan contoh nomor 10.
Nah, diskusikan ahlinya. Satu soalnya aja, 5 menit. Yang di rumah, silakan. Anas, silakan dicoba. 5 menit aja. Ya. Kalau yang sudah ada kami tekankan sebelumnya, coba tekankan lagi. Bebas pakai yang mana aja boleh. Pakai yang satu boleh, atau pakai yang keduanya juga boleh. Khusus yang sebelumnya katanya belum paham, mudah-mudahan ini sudah paham. Sudah paham Malaysia? Sebelum nomor 10 dan nomor 8. Oke, baik. Refleksinya terhadap nilai tambahan 2 sama dengan 0 dan nilai kurang 1 sama dengan 0. Baik. Tapi yang berubah apanya ini? Dia nya X-nya. Dari sini berarti yang berubah dia nya X-nya. D yang berubah. Berarti D yang berubah itu yang kita gunakan nanti adalah yang D yang berubah. Yang 2 kali A2 kurang 1 itu dia. Di X-nya tetap 0. Maka coba nanti bikin yang di sini. Bahkan dengan ini. Nah, yang untuk ini ya. Untuk yang 2 kali A2 kurang 1 di bawah, dia tetap 0. Nah, pertanyaan Bapak sekarang, maka kamu juga harus tahu berapa itu nilai A2, berapa itu nilai A1, berapa nilai A2. Yang mana? Yang pertama itu A2 nya 1. Dipindahkan di satunya berkali-kali. Aku satunya berapa? Pindahkan ke mana? Min 2. Itu kamu ganti di situ. Tapi di bawah posisinya, karena dia yang berubah di bawah. Kalau ini kan garis kan? Nah, nanti di bawah posisinya. Coba. Gimana kira-kira? Sebenarnya iya, tetap kan X-nya tidak berubah kan? Tambah 0 tidak berubah kan? Nah, yang berubah hanya ini. Tinggal gantian aja. Nah, ini sekarang yang menjadi permasalahan adalah kamu bisa nggak mensubstitusi? Kalau nggak bisa mensubstitusi, harus selesai kan? Tahu tidak? Dapat tulis? Sudah dapat tulis ya? Belum juga? Mana? Oh, iya, mana? X apa? Tapi itu nama X. Tidak, tidak seperti itu. Nah, ini kalau kamu bikin di sini berarti berubah itu X kan? Yang berubah ini yang berubah. Di atas itu 0. Nah, itu yang berubah kali A2 plus 1. Ini kita menggunakan ini. Ini yang akan kita bahas bagus. Nah, sudah. Maka X-nya apa? X-nya sama X. Kita X sama X. Nah, sudah. Ini belum selesai. Kenapa? Karena nggak titik. Maka harus kalau bikin X sama dengan X aksen di bawah. Kan ini sama X aksen kan? Bikin X aksen sama dengan X. Ya aksen sama dengan apa? Nah, ya aksen sama Y tambah 6. Nah, disinilah yang dibutuhkan substitusi yang saya katakan tadi. Harus bisa kamu gantikan nilai A yang mau digantikan nilai X menjadi X aksen, X kan menjadi X aksen dan berubah. Ini yang mau diganti nilai aksen, bukan Y. Supaya Y-nya yang diganti, nanti kita akan kanan. Berarti berapa? 6. 6-nya pindah ke kanan. Di aksennya kan tetap di sini. Di aksen dikurang 6. Sama dengan apa? Nah, nilai Y ini adalah yang kamu ganti dengan ini. Nilai X-nya kau ganti dengan X aksen. Karena tujuan membayangkan harus X yang menjadi X aksen,
dan Y-nya menjadi Y aksen. Kemana? Ke garis. Mana garisnya? Soalnya mana soalnya? Nah, gantilah Y-nya dengan yang ini kan. Ini kan gantilah, tidak apa. X-nya kan tidak dapat X aksen. Nah, kan aksen semua kan? Udah selesai. Tinggal kurangkan aja lah, berapa perlu kurangkan itu supaya dapat lagi. Apa? Udah selesai. Dapat? Kamu dapat? Belum? Dai? Belum? Namanya dari mana? Ini udah mau benar ini, sini sudah benar, dikit lagi. Ya. Oke, baik. Baik, adik-adik sekalian, sudah cukup 5 menit saya kasih. Yang belum juga waktunya sudah mau sini 3 menit lagi. Kita perhatikan nih contoh yang kedua ini, ya. Ya, saya minta sekarang jawabannya. Oke, jawabannya yang mana? Contoh sebelum ini jawabannya yang mana? B. B. Oke, kita lihat ya. Ini kita ulangi lagi. Perhatikan yang belum paham, yang apa kita cari ya sama-sama. Garisnya tadi apa garisnya? Y tambah 4 sama dengan 4X. Nah, ini ya. Jadi yang terpenting di sini sama. Garisnya katanya cerminnya apa cerminnya? Y tambah 2 sama dengan 0 ya? Oke, dan yang kedua? Y kurang 1 sama dengan yang namanya garis ini kita pindahkan dulu ke kanan. Tadi siapa? Jai udah bisa sampai di sini. Sudah bisa. Itu si Mikael, perhatikan Mikael supaya jangan bingung kau. Ini Y sama dengan berapa? Min 2 dan ini Y-nya sama dengan berapa? 1. Nah, inilah yang kita katakan sebagai A2, ini kita katakan sebagai 1. Ini nggak bisa lagi kita kerjakan. Ini dulu kemari, baru ini kemari bisa. Udah pernah kita coba, tapi nanti jadi lebih panjang itu. Kecuali tadi kalau misalnya terhadap sumbu X, gampang. Kenapa Pak? Karena hanya menukar-nukar aja yang positif jadi negatif, atau X menjadi Y, atau Y menjadi X. Kalau ini nggak cuma itu yang berubah, angka-angka ini begitu yang berubah itu. Cara berubahnya gimana Pak? Kita lihat di sini, ya. Maka kalau sudah paham ketika diterminkan terhadap garis Y yang berubah Y-nya. Ini tadi kesalahan saya si Rahel tadi sudah benar sampai sini. Maka kalau tahu kita Y-nya yang berubah, maka X aksen, Y aksen sama dengan sini kan X tambah Y, X ya. Aduh. Oke, kita lanjut. Tambah. Di sini berapa? 2 dikali A2 dikurang sorry. Y-nya yang berubah ya. Ini 0 ya. 0 di sini 2 dikali A2 dikurang A1. Udah selesai gini aja. Maka selanjutnya berapa nih? X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan Y tambah 2 kali A2. A2-nya 1. Kurang jadi tambah. Berarti 2 kali 3 kan? Dengan kata lain Y aksennya berapa? Y tambah 6. Sejenis sudah benar aja. Nah, yang salah apa? Yang mau kita ganti bukan nilai X aksen, tapi nilai X. Berarti bikin dulu X sama dengan X aksen, hanya bawa balikkan aja. Ini kalau kau balikkan, bisa tetap ada kawan di sininya. Maka namanya pindahkan dulu ke kiri. Jadi apa? Pindahkan ke kiri. Y aksen dikurang 6 sama dengan Y. Balikkan. Y sama dengan Y aksen dikurang 6. Nilai yang Y sama dengan Y aksen kurang 6 inilah yang kita gantikan ke Y persamaan. Dan nilai X-nya tetap berubah. Langsung kita ke bayangan garis. Maka bayangan garis sama-sama ya, garisnya berapa? Y aksen dikurang 6 tambah 4 sama dengan 4X aksen. Min 6 tambah 4 min 2. Y aksen kurang 2 sama dengan 4X aksen. Jawabannya mana? B. Bisa dipahami soal ini? Bisa Pak. Oke, yang lain bisa paham? Yang latihan bisa? Oke, baik. Bapak rasa itu aja untuk topik kita hari ini, nanti kita sekalian ya. Jadi untuk materi kita ini yang penting kita paham aja bagaimana membayangkan garis, bagaimana nanti ketika dihasilkan titik, ketika sudah paham enggak. Bisa ada 2 cara. Cara yang pertama gimana? Boleh kita katakan satu kan? Satu. Boleh terhadap sumbu X dulu atau terhadap sumbu Y dulu, terserah tergantung soal intinya. Dan yang kedua carilah komposisinya atau R dan sama tuh. Rotasi juga ada di dalam. Rotasi juga ada sama seperti itu. Itu aja. Ada
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, itu materi kita hari ini. Nanti semua kita kirim dan nanti untuk catatannya silahkan kamu lihat catatan yang sudah nanti saya buat ini akan saya kirimkan ke grup tambahannya ya, sebenarnya juga sudah ada. Oke, kemudian nanti bahan latihannya kita kerjakan dari LKS. Nah, oke itu aja kita kirim pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Pagi, Pak.